Namun, ketika Hermanto mencoba membangunkan istrinya, betapa kagetnya Hermanto. Ternyata istrinya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Yusuf. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Dan gue juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Arlita Aprilia karena telah mengizinkan gue untuk mengangkat cerita ini ke channel gue. Buat kalian yang mau tahu siapa penulis cerita ini, linknya gue taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kejadian yang sangat-sangat tragis dan cukup menyayat hati ya teman-teman. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, udah pada siap ya? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Jadi cerita ini adalah cerita pada tahun 1980-an. Di sebuah desa yang masih tertinggal, hiduplah seorang lelaki muda yang telah menikah. Dan pada saat itu, istrinya sedang hamil 9 bulan. Sang suami, kita sebut saja namanya Hermanto. Dan untuk istrinya, kita sebut saja namanya Hana. Hermanto dan Hana ini terbilang keluarga yang, cukup miskin untuk menafkahi keluarganya. Jadi Hermanto ini hanya bekerja serabutan dan hanya mengandalkan orang-orang yang membutuhkan jasanya. Jadi dia ini nggak ada pekerjaan tetap ya teman-teman. Pada suatu hari, Hana istrinya Hermanto ini merasakan sakit perut yang amat sangat sakit. Mungkin aja dia mau melahirkan karena dia usia hamilnya udah 9 bulan. Hermanto pun terlihat sangat panik karena itu kehamilan pertama istrinya. Karena pada saat itu kejadian ini tahun 80-an. Jadi untuk orang-orang perdesaan itu kebanyakan melahirkannya via ini ya teman-teman, via dukun beranak ya. Jarang sekali untuk orang-orang yang mau ke rumah sakit. Pergilah Hermanto ini ke rumah dukun beranak untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Hermanto berhasil membawa dukun beranak itu ke rumahnya untuk menangani istrinya yang sedang sakit perutnya yang ingin melahirkan. Jam demi jam berlalu, Hana pun belum juga melahirkan. Nah Her, sepertinya anak di kandungan Hana dalam keadaan sungsang. Makanya susah sekali dilahirkan. Terus apa yang harus kita lakukan, Bu? Sepertinya ibu sudah tidak sanggup. Ibu juga tidak tega melihat Hana kesusahan begini. Apa tidak sebaiknya kita bawa Hana ke rumah sakit? Jadi di tengah kecemasan itu, Hermanto tuh kelihatan sangat bingung. Karena Hermanto ini nggak punya cukup uang untuk membawanya ke rumah sakit. Sudah bang, Hana pasti kuat dan bisa melahirkan anak kita. Tolong kami Bu, saya pasti sanggup melahirkan Bu. Melihat kondisi istrinya yang benar-benar kesakitan dan kesusahan, Hermanto pun nggak tega. Di sisi lain, Hermanto juga bingung dia mau minta bantuan kepada siapa. Karena kedua orang tua Hermanto ini udah nggak ada. Dan satu-satunya adik laki-lakinya Hermanto ini pergi merantau, nggak kunjung-kunjung pulang. Dan orang tuanya Hana, dia tinggalnya jauh berbeda kota. Bahkan orang tuanya Hana pun tergolong sebagai keluarga yang cukup miskin. Yang kuat ya dek, abang pergi sebentar cari bantuan. Bu, tolong jaga dan bantu Hana sebentar ya Bu. Pergilah Hermanto ini meninggalkan istrinya untuk meminta bantuan ke tetangga, ke kerabat-kerabat dekatnya. Beberapa jam berlalu, Hermanto pun gak kunjung pulang. Di sisi lain, Hana pun masih ngerasain kesakitan dan kesusahan untuk melahirkan. Bu, tolong, saya sudah tidak kuat Bu. Sepertinya anak ini akan segera lahir. Apa kamu punya minyak kelapa nak? Ada Bu di dapur. Kemudian, dukun beranak itu pun langsung ke dapur untuk mengambil minyak kelapa untuk membantu Hana melahirkan. Setengah jam kemudian, meskipun dalam keadaan sungsang, bayi Hana akhirnya berhasil dilahirkan. Dan akhirnya, Hermanto pun pulang ke rumah dengan perasaan yang putus asa dan frustasi karena dia nggak berhasil mendapatkan bantuan. Sesampainya Hermanto di rumah, dia mendengar suara tangisan bayi. Setelah mendengar tangisan bayi itu, Hermanto langsung semangat dan langsung dia masuk ke dalam rumah. Betapa senang Hermanto melihat istrinya berhasil melahirkan anaknya. Puji syukur terus Hermanto panjatkan, dan dia pun berterima kasih kepada dukun beranak yang telah membantu istrinya melahirkan. Setelah menyelesaikan tugasnya, dukun beranak itu pun berpamitan pulang dan berpesan kepada Hermanto untuk menjaga anak dan istrinya. Hermanto dan Hana sangat senang karena mereka menjadi orang tua baru. Anak yang Hana lahirkan adalah anak perempuan dan mereka memberinya nama Ani Lestari. Singkat cerita, 2 minggu setelah Hana melahirkan,
Hermanto berpikir bahwa dia harus mencari nafkah. Dek, apakah kamu sudah bisa abang tinggal kerja? Abang harus cari uang dan kebetulan Pak Irman meminta bantuan abang menggarap sawahnya. Iya bang, Hana sudah cukup sehat, jadi abang jangan khawatir. Dan esok harinya, Hermanto pun kembali bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika Hermanto bekerja, Hana pun melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Terkadang Hana sangat merasa kelelahan dan dia sering merasakan sakit di kepalanya. Tapi karena takut membuat suaminya cemas dan menjadi beban untuk suaminya, Hana ini nggak pernah cerita ke suaminya tentang kondisi kesehatannya. Dia mengira bahwa pusing yang dirasain sama dia itu akibat kelelahan dan akan hilang setelah dia beristirahat. Pada suatu hari, sepulangnya Hermanto dari bekerja, dia melihat rumahnya dalam suasana yang sepi. Tak nampak istrinya dari luar rumah. Bahkan suara tangisan bayi pun gak kedengeran. Hermanto pun bergegas nyari istrinya ke dalam kamar. Di dalam kamar, Hermanto melihat Hana sedang tertidur sambil menyusui anaknya. Hermanto pun berpikir bahwa Hana ini kelelahan menjaga Ani. Makanya Hana menyusui Ani sampai ketiduran. Jadi ya Hermanto gak ada niat sih buat ngebangun istrinya, karena dia ngerasa istrinya ini emang butuh istirahat yang cukup. Kemudian Hermanto ini pun langsung ke dapur untuk membuat kopi dan beristirahat. Ketika Hermanto sedang menikmati kopinya, tiba-tiba terdengar suara tangisan Ani. Hermanto pun langsung bergegas masuk ke kamar untuk melihat anaknya yang sedang menangis. Kemudian Hermanto pun berniat untuk membangunkan istrinya. Namun ketika Hermanto mencoba membangunkan istrinya, betapa kagetnya Hermanto. Ternyata istrinya saat badannya dipegang, badannya itu sangat dingin dan tidak bergerak sama sekali. Hermanto pun baru tersadar bahwa istrinya ini bukan tertidur, tapi meninggal dunia. Sontak aja melihat istrinya meninggal, Hermanto langsung nangis sejadi-jadinya. Setelah istrinya meninggal dunia, Hermanto pun kebingungan merawat Ani. Sementara Hermanto ini nggak punya orang tua ataupun keluarga yang bisa dipercaya untuk merawat si Ani. Pernah suatu hari, ada seseorang yang ingin mengadopsi Ani, tapi Hermanto nggak mengizinkan karena ya Ani ini kan satu-satunya keluarga Hermanto yang dia punya sekarang. Jadi akhirnya ketika Hermanto ini mendapatkan pekerjaan yang serabutan, Hermanto ini seringkali menitipkan anaknya kepada ibu dukun beranak yang membantu Hana melahirkan waktu itu. Ya kadang Hermanto sering berpikir sih bahwa dia ini nggak enak hati kalau terus-terusan merepotkan ibu dukun beranak itu. Timbullah pikiran bahwa Hermanto ini mau berjualan sambil membawa anaknya. Singkat cerita, setelah Ani berusia 7 bulan, Hermanto pun beralih profesi. Yang tadinya pekerja serabutan, sekarang dia berjualan buah keliling. Dia melakukan ini agar dia bisa mencari nafkah dengan membawa anaknya. Hermanto pun membawa anaknya berjualan dari desa satu ke desa lainnya dengan menggunakan gerobak. Karena pada tahun 80-an kendaraan motor itu masih jarang dan masih termasuk barang yang mewah. Sedangkan Hermanto ini kan dari keluarga yang kurang mampu. Ternyata kegigihan Hermanto berjualan sambil membawa anaknya mendapatkan perhatian dari seorang wanita. Kita sebut saja namanya Puspa. Jadi Puspa ini 5 tahun lebih tua daripada Hermanto. Puspa ini merupakan anak dari keluarga yang cukup mampu. Karena Hermanto dan juga Puspa ini sering ketemu dan menjalin komunikasi, timbullah rasa cinta di antara mereka. Hingga suatu hari, Hermanto pun memberanikan diri untuk meminang Puspa. Niat baik Hermanto untuk meminang Puspa mendapatkan penolakan keras dari keluarganya Puspa, terutama bapaknya Puspa, karena bapaknya ini nggak rela menikahkan anaknya dengan duda miskin dan mempunyai anak. Selepas ditolak oleh keluarga Puspa, Hermanto pun tidak pernah menemui Puspa. Puspa pun terlihat sangat sedih dan selalu murung di kamarnya. Pada saat itu, Puspa merasa sangat kecewa sama keluarganya karena tidak merestui hubungannya Puspa dengan Hermanto. Apa yang kau harapkan dari duda miskin seperti Hermanto? Lupakan dia, bapak mampu carikan 10 laki yang lebih baik dari dia. Puspa cinta Hermanto, Pak. Puspa nggak mau menikah dengan laki lain. Jangan bodoh kamu, percaya sama bapak. Cinta kamu kepada duda miskin seperti dia tidak akan membuatmu bahagia. Apa Bapak mau Puspa jadi perawan tua selamanya? Dasar anak bodoh. Suatu saat kamu akan pisah dengan dirimu. Melihat kondisi Puspa yang terus memburuk dan terus-terusan mengurung diri di kamar, ibunya pun khawatir dan mencoba membujuk bapaknya untuk merestui hubungannya Puspa dengan Hermanto. Dan akhirnya ayahnya Puspa pun terpaksa merestui hubungan mereka.
Singkat cerita, pernikahan Hermanto dan Puspa pun berlangsung. Betapa bahagianya, betapa senangnya Puspa dengan Hermanto. Tapi tidak dengan orang tuanya Puspa. Bapaknya Puspa pun berpesan kepada Puspa bahwa kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu, jangan pernah menyesal dengan pilihan. Singkat cerita, Hermanto pun memboyong istri barunya ke rumahnya. Lengkap sudah kebahagiaan Hermanto karena mempunyai istri yang mencintai dia dengan tulus dan juga mencintai anaknya dengan tulus. Hari berganti bulan, rumah tangga mereka sangat-sangat bahagia. Kekurangan ekonomi pun nggak membuat cinta mereka itu padam. Apalagi Puspa ini sangat-sangat menyayangi Ani seperti anak kandungnya sendiri. Tapi awal mula bencana pun muncul. Pada suatu malam, sekitar pukul jam 3, tiba-tiba ada yang mengetuk rumahnya Hermanto. Sontak saja Puspa langsung kebangun dan Puspa langsung membangunkan suaminya untuk mengecek siapa yang mengetuk-ngetuk pintu itu. Akhirnya Hermanto pun langsung membuka pintu itu dan Hermanto langsung terkaget sekaligus teriak kesenangan karena yang mengetuk-ngetuk pintu itu adalah adik kandungnya. Ingat kan kalian sama adik kandungnya Hermanto yang sudah lama merantau dan gak pulang-pulang? Jadi baru kali ini dia pulang ke kampung halamannya. Kita sebut saja nama adiknya Hermanto ini Adit. Hermanto langsung memeluk Adit dan nyuruhnya masuk. Jadi Adit ini adalah anak putus sekolah yang mencoba mengadu nasib di kota besar. Waktu itu Adit masih berumur 16 tahun. Karena kondisi ekonomi orang tuanya yang susah, Adit pun akhirnya nekat untuk merantau. Karena keadaan, orang tuanya pun gak bisa menahan Adit untuk merantau saat itu. Sedangkan Hermanto yang usianya 2 tahun lebih tua dari Adit, dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya yang bekerja serabutan. 2 tahun setelah merantaunya Adit, ibunya Adit dan Hermanto pun akhirnya sakit dan meninggal dunia. Begitupun bapaknya, setahun setelah ibunya meninggal, bapaknya pun ikut meninggal juga menyusul ibunya. Singkat cerita, siang harinya, Adit yang baru terbangun dari istirahatnya melihat abangnya sedang duduk dan bercanda bersama keluarga kecilnya di teras rumah. "Hei Dit, sini dek, abang mau kenalin keluarga abang. Ini dek, lihat siapa anak cantik di samping abang. Ini namanya Ani Lestari, anak abang, keponakan kamu." Oh alah, ternyata aku sudah jadi paman toh. "Dan ini Puspa, istri abang yang paling cantik di kampung ini." Oh alah, abang pinter gombal ternyata. Puspa pun pamit ke dalam untuk membuatkan mereka kopi. Abang, maafin Adit ya bang. Adit tidak ada waktu abang menikah. Bahkan waktu ibu bapak telah tiada. Adit anak durhaka bang. "Sudah Dit, abang tidak apa-apa. Kamu kembali dengan selamat pun abang sangat senang. Karena kamu satu-satunya saudara abang yang kamu punya. Nanti sore abang antar kamu ke makam ibu bapak. Pasti mereka senang kamu kembali." Iya bang, Adit juga mau berdoa di makam ibu dan bapak. Singkat cerita, setelah berhari-hari kepulangannya Adit ini hanya berdiam diri di rumah sambil menjaga Ani. Dia terlihat mengurung diri, bahkan sekedar ngobrol ke tetangga pun dia tidak mau. Puspa pernah menyuruh Adit untuk membantu abangnya berjualan buah keliling. Tapi Adit ini selalu menolak dengan berbagai alasan. Timbullah rasa curiganya Puspa kepada Adit, karena Adit ini nampak takut banget untuk keluar rumah. Namun, Hermanto selalu meyakinkan istrinya. Hermanto selalu mengatakan, mungkin Adit belum terbiasa sama suasana sekitar setelah sekian lama meninggalkan kampung ini. Dan pagi itu, Hermanto pun seperti biasa pamit kepada istrinya untuk berjualan buah keliling. Dia pun tidak punya firasat sedikit pun kalau hari itu adalah hari terakhirnya dia bersama keluarga tercintanya. Pada sore harinya, Puspa sedang memasak di dapur, sedangkan Ani sedang bermain sama Adit di ruang keluarga. Tiba-tiba, datang segerombolan orang berbadan besar mengepung rumah mereka. Segerombolan orang tersebut menggedor-gedor rumah mereka dan melepaskan tembakan ke udara. Sontak aja Puspa langsung kaget dan berlari mengambil anaknya. Begitupun Adit, dia nampak kaget dan mencoba untuk bersembunyi. Puspa terus mendekap Ani yang ketakutan. Ani hanya bisa menangis menjerit-jerit. Segerombolan itu mendobrak masuk dan langsung menangkap Adit. Dan segerombolan orang itu pun langsung menyeret Adit paksa untuk keluar rumah. Adit mencoba untuk berontak, sehingga dia menerima pukulan demi pukulan dari segerombolan orang itu. Tetangga-tetangga yang melihat pun gak berani untuk nolong, karena segerombolan orang itu membawa senjata api. Ternyata segerombolan orang itu adalah tim buser, anggota kepolisian. Adit yang memberontak pun dipukuli tanpa ampun. Tiba-tiba pulanglah Hermanto dari berdagang. Sontak aja Hermanto kaget
Melihat adiknya babak belur dipukuli sama orang-orang itu, Hermanto yang panik langsung mengambil golok yang ada di gerobaknya dan berusaha untuk menolong Adit. Melihat Hermanto yang membawa senjata tajam dan berusaha menyerang, akhirnya polisi-polisi itu pun menembak Hermanto. Satu tembakan mengenai kaki dan satu tembakan lagi tepat mengenai dadanya. Dan Hermanto pun langsung tewas di tempat. Puspa yang mendengar suara tembakan dan suara teriakan suaminya langsung berlari ke depan. Di situ Puspa melihat suaminya terjatuh dan berlumuran darah. Saat itu Puspa hanya bisa menangis menjerit-jerit dan akhirnya Puspa pun jatuh pingsan. Ani dan Puspa pun ditolong oleh tetangga dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang babak belur, Adit akhirnya dibawa oleh polisi. Ternyata di kota tempatnya Adit merantau, Adit ini adalah bagian dari sindikat perampok sadis. Terakhir sebelum Adit pulang, Adit dan sindikatnya ketahuan merampok rumah mewah dan membunuh pemiliknya. Dan akhirnya Adit menjadi buronan polisi. Kembali ke Puspa. Puspa masih kelihatan sangat shock. Beruntung ada dukun beranak yang pernah menolong Ani lahir. Dia yang menjaga Ani dan Puspa dan juga membantu mengurus penguburan Hermanto. Orang tuanya Puspa yang mendengar kabar itu tidak iba sedikit pun hatinya, walaupun hanya sekedar untuk melihat proses pemakaman menantunya. Hari pun berganti, Puspa pun masih tetap dalam keadaan kondisi yang terpuruk. Dia pun masih dibantu oleh dukun beranak yang baik hati itu. Atas usul keluarga dukun tersebut, Puspa dan Ani diantar ke rumah orang tuanya Puspa agar kondisi Puspa bisa membaik. Ibunya Puspa sangat-sangat sedih dengan keadaan Puspa. Ibunya Puspa pun merawat Puspa dan Ani anaknya Hermanto. Tapi tidak dengan bapaknya Puspa. Bapaknya Puspa yang sombong dan keras kepala itu tidak sudi menerima Ani ada di rumah mereka. Bahkan bapaknya Puspa ini meminta Puspa untuk menyingkirkan Ani kalau Puspa mau diterima lagi di rumah itu. Ibunya Puspa pun gak bisa berbuat banyak karena takut dengan sikap bapaknya yang kasar. Karena Puspa ini sayang banget sama Ani kayak anak kandung sendiri, Puspa pun menolak keinginan ayahnya. Puspa terus mendekap Ani dengan sangat erat. Anak kurang ajar, bawa pergi anak pembawa sial ini keluar dari rumah ini. Dalam kondisinya yang masih sangat terpukul, Puspa pun langsung membawa Ani kembali lagi ke rumahnya Hermanto pada malam itu. Dalam perjalanan, hujan pun turun sangat deras. Puspa dan Ani berjalan menangis di bawah derasnya hujan. Akhirnya, tepat jam 11 malam, sampailah Puspa dan Ani ini di rumahnya Hermanto. Ani yang pada saat itu masih berusia 10 bulan, terlihat pucat dan menggigil di pelukannya Puspa. Mamam, itulah kata terakhir yang keluar dari mulutnya Ani sebelum Ani pingsan di pelukannya Puspa. Tentu saja Ani ini pasti kelaparan. Karena kondisi Puspa yang linglung, Puspa nggak lagi memikirkan perut anaknya yang lapar. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Puspa terlihat mondar-mandir sambil membawakan tetangganya ini rantang berisikan makanan. Apa ini nak Puspa? Namun, Puspa pun nggak menjawab sama sekali perkataan tetangganya itu. Puspa pun berjalan gontai menuju ke rumahnya. Para tetangga pun membuka rantang makanan yang dibawakan oleh Puspa tadi. Oh alah, Puspa masak sop daging. Namun, setelah dicicipi oleh tetangganya, sup buatan Puspa itu tidak enak dan terasa aneh. Saking terasa aneh dan tidak enaknya, tetangga itu pun langsung memuntahkan sup yang diberikan Puspa tadi. Dan keanehan gak berhenti sampai di situ. Salah satu tetangganya Puspa menemukan jari anak kecil yang terpotong dan tercampur dalam sup pemberian Puspa tadi. Sontak aja siang itu juga, tetangga-tetangganya Puspa pun langsung melaporkan kejadian itu kepada Pak RT setempat. Setelah tetangganya Puspa melaporkan kejadian tadi ke Pak RT dan juga warga-warga yang lain langsung menghampiri rumah almarhum Hermanto tersebut. Pak RT dan warga-warga pun langsung masuk ke dalam rumah Puspa. Dan kalian mau tahu apa yang dilihat sama warga dan Pak RT? Warga dan Pak RT melihat Puspa sedang terbaring sambil memeluk jasad Ani yang tak lagi utuh. Warga pun mencoba untuk mendekati Puspa. Namun, setelah didekati, Puspa menjerit-jerit keras sambil memeluk jasad Ani. Dan akhirnya, kejadian tersebut langsung dilaporkan ke polisi. Ternyata, Ani Lestari meninggal karena dibunuh oleh Puspa yang mengalami depresi berat. Karena Puspa ini terbukti mengalami gangguan kejiwaan,
Akhirnya Puspa pun dibebaskan dari kantor polisi dan dikembalikan ke rumah keluarganya. Dan pada akhirnya, rumah yang dulu menjadi tempat tinggal Hermanto bersama Ani dan juga Puspa sekarang menjadi rumah tanpa penghuni, sehingga rumah tersebut menjadi angker. Konon kabarnya, para tetangga dekat sering mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah itu, dan beberapa orang pernah melihat penampakan kuntilanak di rumah tersebut. 5 tahun setelah kejadian naas itu, atas rundingan warga dan juga pegawai desa tersebut, rumah itu pun bersama-sama dibongkar agar tidak ada makhluk gaib yang menempati rumah itu dan menakuti warga. Oke teman-teman, jadi gimana tuh tadi ceritanya? Kalau gue jujur aja sih, ngebawain cerita ini sangat-sangat sedih ya, karena gue ini punya anak kecil juga yang usianya nggak jauh beda sama Ani. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya gue mau minta maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang pantas untuk disebutkan. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Sebelum berpisah, jangan lupa tinggalin like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.